Jangan sampai agenda perusahaan terganggu dan bikin rugi karena nggak tahu berapa lama proses sertifikasi DJID. Satu hal dalam perencanaan perilisan produk yang tidak boleh terlewat oleh Bapak Ibu itu adalah melakukan sertifikasi Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID atau nama resminya adalah sertifikasi alat telekomunikasi dan atau produk telekomunikasi, terutama untuk Bapak Ibu yang memang menjual atau memperdagangkan produk telekomunikasi di Indonesia. Tentu saja untuk melakukan sertifikasi DJID ini butuh waktu, karena dalam prosesnya ada banyak tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh Bapak Ibu. Dan proses sertifikasi DJID ini wajib dilakukan untuk produk telekomunikasi, karena jika tidak melakukan sertifikasi ini, artinya produk Bapak Ibu itu tidak memiliki sertifikat DJID, produk Bapak Ibu akan dianggap ilegal dan tentu saja ada sanksi dan denda yang bisa dikenakan ke perusahaan Bapak Ibu. Jumlahnya besar dan bisa merugikan perusahaan. Kita tahu bahwa setiap perusahaan punya rencana, punya agenda, terutama ketika mereka ingin melaunching atau merilis produk baru di pasar Indonesia. Walaupun waktu perilisan produknya itu hanya 1 hari, itu ada rencana-rencana sebelumnya yang jangka panjang. Karena tentu saja peluncuran produk bukan hanya tentang merilis produknya di pasaran Indonesia, tapi bagaimana strategi untuk mengirimkan produknya atau mendistribusikan produknya di Indonesia, kemudian bagaimana menentukan harganya, dan lain sebagainya. Perencanaan atau agenda yang panjang ini kalau misalnya bergeser pasti bikin perusahaan pusing. Karena salah satunya adalah bisa bikin atau berpotensi perusahaan jadi rugi. Kalau Bapak Ibu tidak tahu berapa lama waktu sertifikasi DJID juga bisa berpengaruh terhadap penganggaran perusahaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu berapa lama prosesnya, bisa jadi proses sertifikasi DJID yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak Ibu itu bisa melewati anggaran atau bisa melewati waktu penutupan atau tutup buku perusahaan Bapak Ibu, dan tentu saja anggarannya jadi nanti akan terpisah dan ini akan membuat pusing perusahaan. Jadi pada intinya dalam proses sertifikasi DJID ini Bapak Ibu perlu melampirkan berbagai dokumen yang dipersyaratkan untuk sertifikasi terhadap produk telekomunikasi yang Bapak Ibu akan perdagangkan di Indonesia. Ini tergantung dengan fitur telekomunikasi yang ada dalam produk Bapak Ibu. Nantinya setelah semua dokumen ini terkumpul, perlu disubmit di akun e-sertifikasi DJID punya perusahaan Bapak Ibu yang terkoneksi dengan akun OSS. Kemudian DJID selaku operator akan mengevaluasi dokumen-dokumen tersebut. Kalau dinyatakan sudah memenuhi persyaratan, maka DJID bisa mengeluarkan sertifikatnya di mana sertifikat tersebut harus Bapak Ibu bayar. Nah, salah satu dokumen yang dibutuhkan itu adalah LHU atau laporan hasil uji. Ini didapatkan setelah produk telekomunikasi Bapak Ibu itu diuji di balai uji. Jadi, dalam proses pengujian ini dilihat bagaimana kinerja fitur telekomunikasi yang ada di dalam produk Bapak Ibu. Proses pengujian ini yang paling memakan waktu dalam keseluruhan proses sertifikasi DJID. Dalam regulasi yang mengatur sertifikasi DJID ini, yakni di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024, dijelaskan bahwa ada dua jenis jalur yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk proses sertifikasi DJID. Yang pertama itu adalah jalur local testing. Ini adalah jalur di mana produk Bapak Ibu nantinya akan diuji di balai uji yang ada di Indonesia. Kemudian untuk jalur evaluasi dokumen adalah jalur di mana produk Bapak Ibu itu sudah dilakukan pengujian di balai uji luar negeri. Jadi ketika melakukan submit dokumen di akun e-sertifikasi DJID tadi, Bapak Ibu hanya tinggal melampirkan laporan hasil uji dari proses pengujian di balai uji luar negeri yang sudah Bapak Ibu lakukan. Untuk jalur evaluasi dokumen ini sebetulnya juga dipisah lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu jalur evaluasi dokumen standar. Ini di mana laporan hasil uji di mana produk Bapak Ibu sudah dilakukan pengujian di balai uji luar negeri tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis yang berlaku untuk peredaran produk telekomunikasi di Indonesia. Kemudian untuk evaluasi dokumen parsial ini dilakukan ketika laporan hasil uji yang didapatkan Bapak Ibu dari proses pengujian di balai uji luar negeri itu ternyata masih belum memenuhi persyaratan teknis yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada lagi jalur evaluasi dokumen dari LHU uji ORF pada modul. Ini juga sama dilakukan ketika
Bapak Ibu melakukan pengujian RF di Balai Uji Luar Negeri, tapi ternyata parameter-parameter pengujiannya belum memenuhi persyaratan teknis yang berlaku di Indonesia. Jadi Bapak Ibu perlu mengirimkan sampel lagi ke Indonesia untuk dilakukan pengujian terhadap parameter tersebut. Ini biasanya terjadi pada produk-produk yang ukurannya cukup besar. Kalau Bapak Ibu perlu melakukan pengujian RF lagi di Balai Uji di Indonesia dengan produk yang cukup besar itu pasti memakan biaya, terutama biaya pengiriman sampelnya. Maka DJID selaku operator memberikan keringanan untuk melakukan pengujiannya pada modul RF-nya saja yang tertera di produk telekomunikasi Bapak Ibu. Lama proses pengujian di Balai Uji itu tergantung fitur telekomunikasi yang ada di produk Bapak Ibu, karena secara umum ada 5 jenis pengujian: pengujian RF, pengujian EMC, pengujian electrical safety, pengujian laser safety, dan pengujian specific absorption rate atau pengujian SAR. Kalau produk Bapak Ibu ternyata diwajibkan untuk melakukan 5 pengujian tersebut, tentu akan lebih lama. Tapi kalau misalnya hanya diwajibkan 2 atau 3 saja, itu bisa jadi lebih cepat. Jika Bapak Ibu menggunakan jasa sertifikasi DJID dari Dimulti Indonesia, kami mengestimasikan 4-6 minggu jika Bapak Ibu melalui jalur local testing ini. Sementara jika Bapak Ibu sudah melakukan pengujian di Balai Uji Luar Negeri, otomatis Bapak Ibu bisa melalui jalur evaluasi dokumen atau paperwork. Jalur ini kami mengestimasikan waktu sekitar 3-5 hari, tapi tergantung antrian pemeriksaannya. Kalau misalnya banyak pemohon sertifikasi DJID yang mengajukan permohonan, itu bisa jadi lebih lama. Tapi kalau misalnya hanya sedikit, antriannya tidak panjang, itu bisa jadi lebih cepat. Dan perlu diingat, estimasi waktu ini juga hanya berlaku untuk jalur evaluasi dokumen normal atau jalur evaluasi dokumen pada umumnya, yang artinya memang LHU produk Bapak Ibu yang dilakukan pengujian di Balai Uji Luar Negeri tersebut sudah memenuhi kriteria atau persyaratan standar teknis yang berlaku terhadap produk telekomunikasi Bapak Ibu itu di Indonesia. Kalau Bapak Ibu melalui jalur evaluasi dokumen parsial atau jalur evaluasi dokumen berdasarkan LHU pengujian RF modul, artinya produk Bapak Ibu harus dilakukan pengujian lagi di Balai Uji Dalam Negeri, yang waktunya tentu bisa sama seperti jalur local testing karena sama-sama melakukan pengujian. Itu tadi penjelasan tentang berapa lama waktu proses sertifikasi DJD. Intinya ini tergantung jalur sertifikasi yang Bapak Ibu lalui. Dari sini Bapak Ibu bisa mengatur agenda, bisa mengatur rencana perusahaan untuk meluncurkan produk. Selain itu Bapak Ibu juga bisa menganggarkan dengan tepat untuk peluncuran produk tersebut. Jadi tidak perlu pusing karena potensi rugi yang Bapak Ibu alami kalau agendanya bergeser. Kalau mau tahu lebih banyak tentang sertifikasi DJID atau Indonesia Type Approval, produk telekomunikasi, dan berbagai teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.